Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, anggota kelompok kami, Ayu Dwi Srikanti, nomor absen 7 sebagai pemateri 1. Mariska Dwi Indriani, nomor absen 17 sebagai pemateri 2. Rema Listiana, nomor absen 30, pemateri 3. Aisyah Rahmawati, nomor absen 15 sebagai pemateri 4. Dika Aji Avinesta, nomor absen 8 sebagai pemateri 5. Muhammad Rizky, nomor absen 24 sebagai pemateri 6. Pertama-tama, saya akan menampilkan peta konsep tentang materi yang akan kami sampaikan. Pertama, ada pengertian statistika. Kemudian, kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis statistika. Jenis-jenis statistika ada 3. Yang pertama, ukuran letak data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Kami mendapat bagian untuk menjelaskan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data sendiri ada 3. Yang pertama, mean, median, modus. Sebelumnya, mari kita cari tahu dahulu apa sih statistika itu. Pengertian statistika. Istilah statistik pertama kali digunakan oleh Gottfried Eichenwald tahun 1719 sampai 1772. Seorang guru besar dari Universitas Marburg and Göttingen. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Statistika dibagi menjadi 3, yaitu ukuran letak data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu ukuran pemusatan data? Definisi ukuran pemusatan data adalah suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari kumpulan data tersebut. Ukuran pemusatan data menunjukkan pusat dari nilai data. Jenis ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3. 1. Rata-rata hitung, 2. Median, 3. Modus. Yuk kita bahas lebih dalam lagi satu persatu dari 3 data tersebut, berawal dari mean. Mean adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Dengan mengetahui mean suatu data, maka variasi data yang lain akan mudah diperkirakan. Disimbolkan dengan X bar. Rumus mean dapat dituliskan sebagai berikut. X bar sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data, atau X bar sama dengan sigma X per N. Keterangannya, X bar sama dengan rata-rata hitung, kemudian X sama dengan nilai data, N sama dengan jumlah data, dan sigma sama dengan notasi sigma atau jumlah. Mean dibagi menjadi 2, yaitu mean data tunggal dan mean data kelompok. Yang pertama, mean data tunggal. Mean data tunggal adalah nilai mean data tunggal atau rata-rata diperoleh dari menjumlahkan semua data, kemudian membaginya dengan banyak data. Jumlah data diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai yang terdapat pada data, dan banyak data sama dengan banyak nilai yang terdapat pada suatu data. Mean data tunggal dirumuskan X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 hingga Xn dibagi N. Keterangan X bar sama dengan rata-rata, X1, X2, X3 hingga Xn sama dengan nilai data, N sama dengan banyaknya data. Yang kedua, mean data kelompok. Mean data kelompok merupakan representasi nilai yang terdapat pada suatu data yang disajikan dalam bentuk kelompok. Pada data yang disajikan dalam bentuk kelompok, nilai mean merupakan pendekatan dari hasil bagi antara perkalian frekuensi setiap kelas dan nilai tengah pada setiap kelas dengan jumlah frekuensi. Mean data kelompok dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Keterangan X bar sama dengan rata-rata, Xi sama dengan nilai tengah kelas ke-1, Fi sama dengan frekuensi kelas ke-1, sigma sama dengan notasi sigma. Contoh soal mean data tunggal.
Diketahui total penjualan pupuk NPK per kilogram selama 1 tahun 2021 sebagai berikut. Tentukan rata-rata pupuk NPK yang terjual. Berikut adalah tabel penjualan pupuk NPK selama 1 tahun. Pada bulan Januari terjual 500 kg. Pada bulan Februari terjual 520 kg. Pada bulan Maret terjual 480 kg. Pada bulan April terjual 450 kg. Pada bulan Mei terjual 463 kg. Pada bulan Juni terjual 430 kg. Pada bulan Juli terjual 435 kg. Pada bulan Agustus terjual 475 kg. Pada bulan September terjual 502 kg. Pada bulan Oktober terjual 512 kg. Pada bulan November terjual 532 kg. Pada bulan Desember terjual 521 kg. Untuk menyelesaikan soal tersebut dapat menggunakan rumus mean data tunggal, yaitu X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 hingga Xn bagi N. Masukkan pupuk yang terjual setiap 1 bulan ke dalam rumus sehingga menjadi X bar sama dengan 500 ditambah 520 ditambah 480 ditambah 450 ditambah 463 ditambah 430 ditambah 435 ditambah 475 ditambah 502 ditambah 512 ditambah 532 ditambah 512. Nah, di dalam soal diketahui pupuk tersebut terjual dalam kurun waktu 1 tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa 1 tahun sama dengan 12 bulan. Maka jumlah data atau yang bisa kita sebut dengan N adalah 12. Menjadi jumlah seluruh data per 12 sama dengan 5.820 per 12 sama dengan 485 kg. Jadi, pupuk NPK yang terjual selama 1 tahun adalah 485 kg. Contoh soal mean data kelompok. Hitunglah rata-rata data pada tabel di samping. Nilai 21 sampai 25 dengan frekuensi 2, 26 sampai 30 dengan frekuensi 8, 31 sampai 35 dengan frekuensi 9, 36 sampai 40 dengan frekuensi 6, 41 sampai 45 dengan frekuensi 3, 46 sampai 50 dengan frekuensi 2. Langkah pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut adalah kita jumlahkan saja terlebih dahulu kolom bagian frekuensi ini. Namun perlu diingat adapun simbol untuk jumlah frekuensi untuk mencari nilai mean atau rata-rata disimbolkan dengan sigma Fi. Nah, sekarang kita jumlahkan bagian kolom frekuensi ini mulai dari angka yang paling atas sampai angka yang paling bawah. Dimulai dari 2 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2. Hasil kita peroleh jumlahnya adalah 30. Selanjutnya akan kita tambahkan 2 kolom lagi, di mana kolom tambahan yang pertama berisi nilai Xi, lalu ditambahkan kolom yang kedua berisi nilai Fi dikali Xi. Dapat dikatakan Xi adalah nilai tengah, dan cara memperoleh nilai tengah ini perhatikan kolom bagian nilai. Untuk baris pertama, nilainya diperoleh dari 21 tambah 25 dibagi 2, diperoleh hasilnya 23. Untuk baris yang kedua, 26 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 28. Baris ketiga, 31 ditambah 35 dibagi 2, hasilnya sama dengan 33. Baris keempat, 36 ditambah 40 dibagi 2 sama dengan 38. Baris kelima, 41 ditambah 45 dibagi 2 sama dengan 43. Baris keenam, 46
ditambah 50 dibagi 2 sama dengan 48. Nah, seperti itulah cara melengkapi kolom XI ini. Untuk yang kolom FI dikali XI, ingat FI ini merupakan frekuensi, itu artinya FI dikali XI nilainya diperoleh dari kolom frekuensi dikali dengan nilai pada kolom XI. Untuk baris pertama nilainya diperoleh dari 2 kali 23, kita peroleh hasilnya yaitu 46. Baris kedua 8 dikali 28, kita peroleh hasilnya 224. Baris ketiga 9 dikali 33, hasilnya 297. Baris keempat 6 dikali 38, hasilnya sama dengan 228. Baris kelima 3 dikali 43, hasilnya 129. Baris keenam 2 dikali 48 sama dengan hasilnya 96. Sekarang kita jumlahkan kolom FI dikali XI. Jumlah untuk hasil FI dikali XI adalah sigma FI dikali XI. Sekarang kita jumlahkan saja mulai dari angka paling atas sampai angka paling bawah, yaitu 46 ditambah 224 ditambah 297 ditambah 228 ditambah 129 ditambah 96, hasilnya adalah 1020. Setelah kita peroleh nilai sigma FI dikali XI, barulah kita bisa menentukan nilai mean. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI sama dengan 1020 dibagi 30 sama dengan 34. Jadi mean data kelompok yang diperoleh adalah hasilnya 34. Yang kedua adalah median. Median adalah nilai pusat yang terletak di tengah-tengah kumpulan data. Jika kelompok data tersebut diurutkan mulai dari yang terkecil X1 sampai yang terbesar Xn. Median tidak terpengaruh nilai ekstrim. Median terbagi menjadi dua data. Yang pertama, data tunggal dan data kelompok. Median data tunggal. Median data tunggal adalah ukuran statistik yang menentukan nilai tengah kumpulan data yang tersusun dalam urutan menaik dari nilai yang paling kecil hingga paling besar. Data ganjil rumusnya M sama dengan Xn tambah 1 per 2. Data genap rumusnya M sama dengan Xn per 2 tambah Xn per 2 tambah 1 per 2. Selanjutnya adalah median data kelompok. Median data berkelompok adalah nilai yang membagi suatu data berkelompok yang sudah diurutkan dari interval nilai terkecil ke interval nilai terbesar menjadi dua bagian sehingga nilai median sama dengan kuartil kedua. Rumus median data kelompok dituliskan dengan M sama dengan TPK ditambah N per 2 dikurangi FK per F dikali P dengan keterangan TPK sama dengan tepi bawah kelas, N sama dengan banyak data, FK sama dengan jumlah frekuensi kelas median, P sama dengan panjang kelas. Contoh median data tunggal. Data ganjil. Median dari data 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, 6. Penyelesaian. Pertama kita urutkan dari angka yang paling kecil, dimulai dari angka 3 sampai 9. Hitunglah jumlah angka yang sudah diurutkan tersebut, maka kita peroleh N sama dengan 13. Karena 13 itu angka ganjil, maka kita menggunakan rumus data ganjil. Kita masukkan ke dalam rumus median yaitu M sama dengan Xn tambah 1 per 2 sehingga menjadi M sama dengan X13 plus 1 per 2. Kemudian kita cari data ketujuh dari susunan tersebut, didapat hasilnya 7. Contoh median data tunggal.
data genap median dari data 3,6, 2,7, 4,5, 7,5, 4,2. Jadi median data ganjil yang kita peroleh adalah 7. Penyelesaian caranya sama seperti data ganjil. Pertama, kita ulurkan angkanya terlebih dahulu dari yang paling kecil yaitu angka 2 sampai angka 9. Lalu kita hitung, maka kita peroleh N sama dengan 10. Rumusnya yaitu Mi sama dengan XN per 2 plus XN plus 1 per 2. Masukkan nilai yang diketahui. Mi sama dengan X10 per 2 plus X10 plus 1 per 2. Mi sama dengan X5 plus X6 per 2. Mi sama dengan 5 plus 5 per 2 sama dengan 5. Jadi nilai yang diperoleh dari data genap adalah 5. Selanjutnya adalah contoh median kelompok. Tentukan median dari tabel berikut. Nilai 40-49, frekuensinya 1. Baris kedua, nilai 50-59, frekuensinya 4. Baris ketiga, nilai 60-69, frekuensinya 8. Baris keempat, nilai 70-79, frekuensinya 14. Baris kelima, nilai 80-89, frekuensinya 10. Baris keenam, 90-99, frekuensinya 3. Penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari jumlah dari frekuensi terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita jumlahkan dari angka paling atas atau sampai angka paling bawah, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 3. Kita peroleh hasilnya 40, jadi N sama dengan 40. Langkah selanjutnya, kita tambahkan satu lagi kolom yang berisi nilai FK. Nah, apa itu FK? FK adalah frekuensi kumulatif, dan adapun cara untuk menentukan nilai FK, langkah awal, karena angka 1 itu angka pertama dalam kolom kedua, kita pindahkan ke kolom FK. Lalu, angka 1 kita jumlahkan dengan 4, yang ada dalam kolom frekuensi. Untuk baris ketiga, caranya juga sama. Kita tambahkan saja 5 dengan 8, yang hasilnya menjadi 13. Baris keempat, kita tambahkan 13 dan 14, maka hasilnya menjadi 27. Baris kelima, kita tambahkan 27, ditambah 10, hasilnya menjadi 37. Untuk baris keenam, 37 ditambah 3, hasilnya menjadi 40. Langkah selanjutnya yaitu menentukan letak kelas median. Rumusnya yaitu N per 2, di mana nilai N ini merupakan jumlah dari frekuensi yang sudah kita cari tadi, yaitu 40. Maka N diganti dengan 40, lalu dibagi 2. Setelah itu kita perhatikan tabel FK yang memuat nilai 20, yaitu baris keempat dengan nilai 27. Maka, di kelas inilah letak median. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu M sama dengan TP ditambah N per 2 dikurangi FK per F dikali P. Di mana nilai TP itu diperoleh dari nilai kelas median yang paling depan, yaitu 70, lalu dikurangkan dengan 0,5. 0,5 ini adalah sudah menjadi ketetapan. Hasilnya adalah 69,5. FK di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kelas median yaitu 27. Sedangkan yang diminta di sini adalah frekuensi sebelum median, yang berarti angka 13. F adalah frekuensi kelas median yaitu 14. Maka F kita ganti dengan angka 14. Nilai P adalah panjang kelas. Panjang kelas itu untuk mendapatkan nilainya dengan ambil salah satu nilai. Kita ambil saja baris pertama. Kita hitung dari angka 40 sampai 49, ternyata ada 10 angka. Lalu kita masukkan saja ke rumusnya menjadi 69,5 ditambah dalam kurung 20 dikurangi 13 dibagi 14 dikali 10. 69,5 ditambah 20 dikurangi 13 hasilnya 7,
dibagi 14 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 0,5 dikali 10. 0,5 dikali 10 hasilnya 5, maka menjadi 69,5 ditambah 5, hasilnya 74,5. Jadi, median data kelompok yang diperoleh adalah 74,5. Selanjutnya modus. Modus atau mo adalah nilai atau kelas yang menunjukkan data yang paling sering muncul dari kelompok data. Modus tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Modus dibagi menjadi dua, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Yang pertama, modus data tunggal. Modus data tunggal adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data tunggal. Caranya dengan mencari frekuensi terbanyak atau data yang sering muncul. Contoh, tentukan modus dari data berikut: 4,4,4,5,5, 6,6,7,7,7, 7,8, dan 9. Kita cari nilai yang paling sering muncul, yaitu adalah angka 4 dan 7. Yang kedua, modus data kelompok. Modus data kelompok ialah nilai yang paling banyak muncul dalam suatu data interval. Dirumuskan dengan mo sama dengan TB plus D1 per D1 tambah D2 dikali P. Keterangan: mo sama dengan modus data kelompok, TB sama dengan batas bawah kelas modus data kelompok, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus, dan P sama dengan panjang kelas modus. Contoh modus kelompok. Tentukan modus dari tabel berikut. Baris pertama 40 sampai 49, frekuensinya 1. Baris kedua 50 sampai 59, frekuensinya 4. Baris ketiga 60 sampai 69, frekuensinya 8. Baris keempat 70 sampai 79, frekuensinya 14. Baris kelima 80 sampai 89, frekuensinya 10, dan baris keenam 90 sampai 99, frekuensinya 3. Penyelesaian. Langkah pertama yaitu perhatikan nilai frekuensi yang paling tinggi, yaitu 14, maka di kolom 4 lah letak nilai modusnya. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya, yaitu mo sama dengan TB plus D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Lalu 70 dikurangkan dengan 0,5, kita peroleh hasilnya 69,5. Untuk nilai D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, kita kurangkan frekuensi nilai modus dengan frekuensi nilai sebelumnya, yaitu 14 dikurangi 8, yaitu hasilnya 6. D1 yang di bawah juga 6. D2 di sini yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, yaitu 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Kemudian dikalikan dengan nilai P. Itu kita peroleh dari baris pertama, tapi juga bisa dari baris lainnya. Di sini kita ambil dari baris ke-1. 40 sampai 49. Ternyata ada 10 angka, berarti nilai P di sini adalah 10. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Mo sama dengan 69,5 ditambah dalam kurung 6 per 6 tambah 4 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah dalam kurung 6 per 10 dikali 10. Maka 10-nya sama, maka kita coret menjadi 69,5 ditambah 6 sama dengan 75,5. Jadi nilai modus data kelompok yang kita peroleh yaitu 75,5. Sekian penjelasan dari kami, semoga bisa diambil ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, ambil aja hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.